Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas 1 akan belajar tema 1 diriku, sub tema 2 tubuhku, pembelajaran yang kedua. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini anak-anak akan belajar mengenal panca indera. Bu Kristi memiliki sebuah gambar. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang membaca buku, yaitu bernama Benny. Benny sedang membaca buku. Ketika kita membaca buku, kita menggunakan salah satu panca indera, yaitu bernama mata. Mata kita gunakan untuk melihat. Jadi ketika membaca buku, kita menggunakan mata untuk melihat tulisan yang ada di buku. Lalu ada gambar selanjutnya. Dayu sedang mendengarkan musik. Ketika kita mendengarkan musik, kita menggunakan panca indera bernama telinga. Panca indera kita ini kita gunakan untuk mendengar. Selanjutnya, kita juga memiliki panca indera. Lani mencium bau bunga. Bau bunga harum. Ketika kita mencium bau harum, itu kita menggunakan panca indera, yaitu hidung. Hidung ini kita gunakan untuk membau. Jadi ketika kita akan mencium bau atau aroma, kita menggunakan hidung. Selanjutnya, anak-anak, kita akan lihat di sini Udin makan jagung, rasa jagung manis. Sesuai dengan gambar, ketika kita makan dan merasakan rasa makanan atau minuman, kita menggunakan panca indera yang bernama lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah ini berfungsi untuk mengecap. Jadi kita bisa merasakan rasa makanan itu manis, asin, pahit, asam, itu menggunakan lidah. Lidah kita bisa mengecap rasa makanan. Selanjutnya, Siti sedang memegang boneka. Bulu boneka terasa lembut. Kita biasanya menggunakan kulit untuk merasakan suatu benda. Nah, kulit pada tangan kita ini ketika kita menyentuh suatu barang dapat merasakan tekstur dari benda tersebut. Apakah lembut ataukah kasar, kita dapat merasakan menggunakan kulit yang terdapat pada tangan kita. Oke, setelah belajar panca indera, sekarang kita akan belajar cara membaca yang tepat. Di sini Bu Kristi memiliki 3 gambar. 1, 2, 3. Namun gambar yang paling tepat adalah gambar yang paling kiri.
Kenapa gambar ini lebih tepat daripada gambar lainnya? Karena pada gambar ini memiliki posisi duduk yang paling baik, yaitu posisi punggung lurus dan posisi badan ketika duduk itu tegak. Ketika tubuh kita tegak, maka posisi tulang belakang ini juga tegak. Dan ini adalah posisi yang baik sehingga tidak menyebabkan kita merasa nyeri pada leher atau pada punggung kita. Kalau kita posisi duduknya seperti ini, yang tengah, kita lihat bahwa posisi tulang belakangnya ini tidak lurus ya. Kalau kita duduk seperti ini, lama-kelamaan kita akan merasa nyeri pada punggung. Sedangkan kalau duduknya seperti ini, posisi tulang belakangnya membungkuk, maka leher kita akan terasa nyeri. Jadi posisi yang paling baik adalah yang paling kiri ini. Posisi punggungnya lurus, posisi tulang belakangnya juga tegak. Lalu yang terakhir, posisi kaki itu rata sesuai dengan lantai. Ini akan membantu kita supaya lebih berkonsentrasi saat membaca. Setelah membahas posisi duduk, sekarang kita akan membahas jarak dari mata ke buku saat membaca. Paling baik, yaitu yang paling kiri ini, posisi jarak yang tepat adalah minimal 30 cm. Kalau ingin lebih dari 30 cm itu juga baik. Karena ini bisa menjaga kesehatan mata kita. Kalau kita membaca terlalu dekat, ini akan menyebabkan penyakit rabun dekat. Kalau kita membaca sambil tiduran, otomatis cahaya lampu akan terhalang oleh buku sehingga mata kita harus bekerja lebih keras untuk membaca tulisan yang tidak terkena cahaya. Mata kita akan mengalami kesulitan sehingga bekerja lebih keras dari biasanya. Ketika kita memaksakan mata kita untuk membaca sambil tiduran, maka lama-kelamaan mata kita akan kelelahan dan akan sakit. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah. Tuhan memberkati.